ya? Kamu Bi? Hah? Iko baru pindah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kowetul Solia dengan NIM A1J223018. Yaps, betul sekali. Video yang di samping itu memanggil dalam upacara adat perkawinan Minangkabau. Dan selanjutnya mari kita bahas tentang apa itu memanggil dalam upacara adat Minangkabau. Yang pertama itu, bentuk penyelenggaraan tradisi memanggil dalam upacara dan perkawinan Minangkabau seperti kata pepatah, yaitu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya, yang memiliki makna bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Satu aturan di daerah bisa berbeda dengan aturan daerah lain. Hal ini dapat dijadikan suatu hal yang menggambarkan perbedaan budaya, adat, serta tradisi pada masing-masing daerah. Sebagaimana di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji memiliki tradisi memanggil. Tradisi memanggil merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat terdahulu hingga saat ini untuk mengundang para tamu dan sanak saudara agar menghadiri acara pesta perkawinan yang akan diadakan. Tradisi memanggil memiliki nilai kearifan lokal yang kaba baye maimbau, kaba buru bahambuan, atau mendapatkan kabar baik yang dikabarkan, kabar buruk dihambaukan juga, agar terciptanya nilai kerukunan dan kesetiakawanan sosial antara masyarakat. Tradisi memanggil dilakukan dengan menggunakan simbol yaitu sirih dan rokok, di mana hal ini berkaitan dengan teori interaksi simbol menurut George Herbert Mead. Mead mendefinisikan 3 ide dasar dari interaksi simbolik yang diperlukan dan saling berpengaruh satu sama lain, di antaranya yang pertama ada Mead atau pikiran. Definisi pikiran yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial sebagai proses interaksi seseorang dengan orang lain. Isyarat sebagai simbol-simbol signifikan tersebut datang pada individu yang membuat respon dengan penuh makna, sehingga dari simbol-simbol itulah terjadi pemikiran Ambo UP 2010. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sirih dan rokok dihubungkan sebagai simbol komunikasi untuk pembuka kata. Adapun makna penggunaan sirih dan rokok adalah sebagai simbol memanggil, lambang, adat, musyawarah, dan mufakat karena memiliki nilai-nilai filosofi. Yang kedua ada self atau diri. Definisi dari menurut Mead yaitu ciri khas dari manusia. Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu kegiatan yang terdapat konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self atau diri yang juga mempengaruhi konflik interpersonal. Di antaranya yaitu posisi sosial. Orang yang mempunyai posisi tinggi cenderung memiliki harga diri dan citra diri yang tinggi selain memiliki pengalaman yang berbeda dari orang yang dengan posisi sosial berbeda. Sindung Haryanto 2012. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk memanggil masyarakat umum boleh dibedakan dengan proses memanggil kepada orang yang ditinggikan dalam adat. Untuk tokoh adat terus menyuguhkan rokok dan sirih karena merupakan hal yang wajib. Jika tidak menyuguhkan rokok, maka akan dikatakan kurang adat dan kurang sopan, serta kurang menghargai.
Yang ketiga ada society masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk pikiran dan diri. Hubungan sosial yang diciptakan oleh setiap individu di tengah masyarakat, perilaku yang mereka pilih pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses mengambil peran dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat memanggil yang melibatkan banyak pihak, yaitu orang tua dan kedua calon mempelai, semua kerabat, kenalan, dan para tamu yang akan diundang pada acara perkawinan. Ibu akan mengundang sesama kaum perempuan dengan membawa dan menyuguhkan sirih, sedangkan ayah akan mengundang sesama kaum laki-laki dengan menyuguhkan rokok. Sirih dan rokok akan digunakan sebagai simbol pembuka kata bahwa pihak yang dikunjungi telah diundang untuk datang pada acara perkawinan yang akan diadakan. Orang tua dari mempelai perempuan akan mengabari terlebih dahulu mamak atau paman bahwa kemanakannya akan melangsungkan acara perkawinan. Setelah itu, mamak akan berkewajiban untuk mengundang mamak dan ninik mamak yang lain. Tokoh lain yang terlibat dalam prosesi memanggil yaitu urang sumando serta saudara keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pihak penyelenggara barale. Tradisi memanggil akan dilakukan oleh pihak penyelenggara barale atau pesta lebih kurang 2 minggu sebelum acara pesta perkawinan. Pelaksanaan memanggil yaitu setelah sholat asar, karena di waktu tersebut orang-orang yang akan dituju sudah berada di rumah sehingga memungkinkan untuk dapat bertatap muka langsung saat mengundang. Pihak penyelenggara barale akan mendatangi satu persatu rumah tamu atau sanak saudara yang akan diundang dan bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan maksud untuk mengundang. Jika pihak yang dituju sedang tidak berada di rumah, maka pihak penyelenggara barale akan datang untuk mengundang keesokan harinya. Pada saat memanggil, didahulukan mendatangi tetangga terdekat, 10 rumah ke tetangga di sebelah kanan, kiri, tetangga di depan, dan 10 rumah ke tetangga di belakang dengan total 40 rumah. Setelah mendahulukan mengunjungi rumah tetangga terdekat untuk mengundang, setelah itu dilakukan mengundang ke rumah sanak saudara yang jauh. Baiklah, selanjutnya kita juga membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi memanggil dalam upacara adat perkawinan. Tradisi memanggil merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan Minangkabau. Rangkaian acara perwakilan di Minangkabau dimulai dari meresek, meminang, batuka tando, menentuan hari. Setelah itu dilaksanakan tradisi memanggil, malam bainai, akad nikah, barale, dan menjapui marapulai. Pelaksanaan tradisi memanggil di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji sudah terlaksana dengan baik hingga saat ini, walaupun terdapat beberapa perubahan dalam simbol yang digunakan, tetapi tidak merubah sepenuhnya adat istiadat memanggil. Perubahan sosial merupakan bagian dari gejala kehidupan sosial, sehingga perubahan sosial dapat diartikan gejala sosial yang normal. Perubahan sosial tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi, sebab perubahan ini mengakibatkan pada perubahan sektor yang lain, dan merupakan perubahan sosial selalu menjulur ke berbagai bidang lainnya. Selo Swermatjan menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam sesuatu yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Elis Tiadi, M. Khalib Usman 2011. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada tradisi memanggil yaitu karena suatu perkembangan zaman yang pada dasarnya seiring berjalan waktu, manusia akan selalu bergerak, berkembang dari kehidupan sosial sederhana menuju kehidupan yang modern. Perubahan yang terjadi pada simbol dan tradisi memanggil tidak dapat dihindari karena perubahan yang bersifat dinamis. Perubahan terjadi karena adanya perubahan pola pikir dalam sekelompok masyarakat serta adanya kontak dengan kebudayaan luar. Pada saat ini, masyarakat cenderung mengikuti perkembangan zaman, menyukai hal yang instan, praktis, dan ekonomis. Hal yang dapat dilakukan yaitu mengajak masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan tradisi yang ada di daerah, dengan cara mengajak masyarakat dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan adat serta memperkembangkan kegiatan-kegiatan tradisi adat Minangkabau agar dapat diikuti oleh masyarakat pada generasi berikutnya, supaya nilai-nilai dalam tradisi memanggil dapat tetap ada karena tradisi harus dijaga dan dilestarikan. Itulah tadi penjelasan
datang memanggil dalam upacara perkawinan adat Minangkabau. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.